Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Kamis 10 Agustus tahun 2023. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita hari ini, pengorbanan menghasilkan rahmat dan kemuliaan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menyuguhkan kita dengan perumpamaan tentang biji gandum, yang merupakan cara Yesus untuk memberikan kiasan yang mudah dipahami oleh para murid-muridnya. Dapat kita bayangkan biji gandum yang sangat kecil, dan jika ada satu biji tercecer, maka akan luput dari pandangan mata. Tetapi, apakah kita tahu bahwa dari biji yang kecil itu akan bisa menghasilkan ribuan gandum baru? Tuhan Yesus menggunakan biji gandum dalam perumpamaannya guna menjelaskan apa yang akan dialami, karena dia tahu waktunya sudah dekat, dan dia hendak menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan mati. Dia juga sedang mengatakan satu kebenaran kepada para murid-muridnya, dan juga kepada kita semua yang mendengar, agar semuanya kita dapat mengerti akan arti sebuah kematian dan hasil yang diperoleh atas kematian itu. Bagai biji gandum yang tidak jatuh ke tanah, maka ia tidak akan menghasilkan, dan dia tidak berarti apa-apa. Jika diibaratkan itu adalah manusia, maka dia tidak ada manfaat, dan tidak ada buah kehidupan yang dapat diberikannya, karena dia hidup hanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak rela jika hidupnya dipakai untuk mendatangkan kehidupan bagi orang lain, karena ia takut memberi hidupnya untuk orang lain. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus menyadari makna dalam perjalanan hidup kita, yakni satu, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Biji gandum tidak akan banyak berguna jika ia tetap disimpan saja seperti apa adanya. Hanya saat ditanamlah dia di dalam tanah, maka ia akan bertumbuh dan berbuah. Seandainya sebuah benih dapat berbicara, benih itu pasti akan mengeluh karena ditanam di tanah yang gelap dan dingin. Namun, ada satu keindahan setelah benih itu mati, karena akan memenuhi tujuannya, yaitu kehidupan baru dan berbuah yang berlimpah. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai manusia.
hanya dengan mengorbankan hidup untuk menjadi pribadi yang menghasilkan dan mendapatkan segala arti dalam kehidupan ini. Yang kedua, matilah pada tanah yang subur. Biji gandum akan dapat menghasilkan buah yang berlimpah jika ia mati pada tanah yang subur. Tanah yang subur adalah perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh Kristus. Maka jika kita menginginkan kebahagiaan dalam kematian, kita perlu hidup dalam Kristus dan berkorban demi Kristus. Saudara-saudari terkasih, hidup adalah pengorbanan. Teladan itulah yang kita peringati pada hari ini, yakni peringatan Santo Laurentius sebagai martir. Santo Laurentius adalah seorang diakon yang rela berkorban dalam hidupnya. Dia adalah seorang diakon yang mengelola harta gereja serta bertugas membagikan derma kepada fakir miskin. Pada waktu pemerintahan Kaisar Valerian tahun 258 Masehi, penguasa Roma meminta diakon Laurentius untuk menyerahkan harta gereja tersebut kepada sang penguasa. Dan Laurentius, sang diakon muda, meminta waktu 3 hari untuk mengumpulkan harta gereja itu. Namun, yang dia lakukan adalah membagi-bagikan sebanyak mungkin harta gereja kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar. Kemudian, pada hari yang ketiga seperti yang dijanjikan, diakon Laurentius membawa seluruh fakir miskin tersebut ke istana kaisar dan mengatakan, "Tuanku, inilah harta gereja kami. Inilah harta yang kami miliki. Jaga dan peliharalah mereka." Mendengar itu, kaisar murka dan menangkap Laurentius. Kemudian membakarnya hidup-hidup hingga mati. Dan dia mati sebagai seorang kesatria Kristus dan mati sebagai martir. Saudara-saudari terkasih, demikianlah kisah pengorbanan Santo Laurentius yang gagah berani dan rela berkorban. Marilah kita membawa teladan Santo Laurentius ke tengah keluarga, karena pada masa kini rela berkorban itu sangatlah relevan dalam sendi-sendi kehidupan kita, yakni rela berkorban antar sesama, yang satu dengan yang lain. Berkorban atau mati bukan hanya mati secara fisik, tetapi juga rela mematikan ego pribadi, sehingga dengan mematikan ego, maka perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang. Karena barang tentu memang kita semua berbeda. Seorang suami pasti berbeda dengan istri, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Seorang anak pastilah berbeda dengan orang tua, baik karena masalah umur maupun karena peradaban yang dialami. Namun, jika mau berkorban, menghilangkan ego masing-masing, maka akan ada persesuaian dan akan selalu bisa bersekutu dalam damai dan sukacita di dalam keluarga. Dengan memulai dari rumah, maka dengan sendirinya akan terbawa keluar dan diaplikasikan menjadi teladan di dalam kehidupan, baik itu kehidupan bermasyarakat maupun itu dalam kehidupan menggereja, sehingga hidup kita akan semakin bermakna. Dan itulah sesungguhnya cara kita melayani Kristus
agar kita memperoleh rahmat dan kemuliaan yang datang dari Bapa. Keluarga